bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deca Dwi Cantika. Saya dari kelas 12B2. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Jadi sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu konferensi meja bundar? Nah, jadi konferensi meja bundar adalah sebuah perundingan penting antara Indonesia dan Belanda yang diadakan di Den Haag. Tujuannya yaitu untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia secara resmi yang berakhir dengan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang dari konferensi meja bundar. Oke, seperti yang kita tahu ya teman-teman, Indonesia sudah merdeka dari 17 Agustus 1945. Namun, Belanda masih gengsi dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Malah, mereka sempat berambisi untuk menguasai Indonesia. Dan tidak sampai situ aja teman-teman. Belanda bahkan sempat melakukan 2 kali agresi militer, yang mana agresi tersebut dilakukan pada tahun 1947 dan 1948. Agresi ini secara tidak langsung menunjukkan ketidakpatuhan Belanda terhadap perundingan yang telah disepakati pada saat itu, seperti perundingan Linggarjati dan perundingan Renville. Selain itu, setelah agresi militer 2 terjadi, Dewan Keamanan atau DKPBB juga mengeluarkan resolusi 67 yang berisi seruan tentang gencatan senjata, pembebasan tokoh-tokoh Indonesia yang saat itu ditahan oleh Belanda, serta pembentukan United Nation Commission for Indonesia atau yang dapat kita sebut sebagai UNCI. Dalam hal inilah, UNCI bertugas untuk memulihkan pemerintahan Indonesia dan melaksanakan perundingan lanjutan. Jadi perundingan yang terselenggara adalah perundingan Royem-Royem pada 17 April sampai dengan 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nah, dalam perundingan Royem-Royem inilah disepakati tentang adanya perundingan lanjutan yang akan membahas tentang kedaulatan Republik Indonesia. Perundingan ini yang akan dinamakan dengan perundingan konferensi meja bundar. Nah, jadi itu tadi tentang kutipan latar belakang dari konferensi meja bundar. Sekarang kita akan membahas tentang jalannya konferensi meja bundar. Nah, jadi teman-teman, konferensi meja bundar dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Konferensi meja bundar sendiri dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Oke, dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan konferensi meja bundar berhasil ditandatangani. Saat itu, delegasi atau perwakilan dari Indonesia diketuai oleh Muhammad Hatta. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschalk. Delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II, dan delegasi UNCI selaku mediator diwakili oleh Tom Quigley. Oh ya teman-teman, apa sih BFO itu? Nah, jadi BFO adalah semacam majelis yang didirikan oleh Van Gogh dengan tujuan untuk mengelola Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang hasil dari konferensi meja bundar. Jadi teman-teman, pada tanggal 2 November 1949, konferensi meja bundar berhasil menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
status Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dalam sifat yang longgar dan berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, RIS akan memberikan izin baru kepada perusahaan-perusahaan Belanda untuk beroperasi di Indonesia. Yang kelima, RIS harus membayar semua hutang Hindia Belanda sejak tahun 1942. Dan yang keenam, RIS membentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang dapat kita sebut sebagai APRIS yang terdiri dari TNI dan mantan tentara Kenil. Jadi teman-teman, pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakannya penandatanganan pengakuan kedaulatan yang diadakan di negeri Belanda yang ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Dr. Willem Drees serta Menteri Seberang Lautan yaitu Master A.M.J.S. Seyssen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Rendes Muhammad Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Lovin menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Jadi teman-teman, dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia ini oleh Belanda, maka Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat, yaitu negara atau Republik Indonesia Serikat, atau yang kita sebut sebagai RIS. Nah, akhirnya Belanda mengakui juga nih kedaulatan Indonesia. Tapi, apakah setelah konferensi meja bundar ini semuanya akan berjalan dengan mulus? Tidak semudah itu ya teman-teman. Masih ada beberapa masalah lagi yang memang terbilang sulit untuk dipecahkan nih. Oke, jadi yang pertama adanya masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Yang kedua, masalah Uni Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, yaitu masalah hutang. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu pembahasan dampak dan pengaruh dari konferensi meja bundar. Tahu nggak sih apa dampak dan pengaruhnya? Oke, sekarang kita jelasin ya, yaitu dampak dan pengaruh dari konferensi meja bundar. Yang pertama adalah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, yaitu konflik dengan Belanda akan segera diakhiri dan pembangunan akan segera dimulai. Yang ketiga, Irian Barat belum bisa diserahkan kepada RIS. Dan yang keempat, bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan kisah dari konferensi meja bundar?